Perbincangan soal kasus Inara Rusli kembali memanas setelah komentar panjang dari seorang netizen yang budiman dengan akun @entimnpls menyebar luas di media sosial. Netizen yang budiman tersebut menyoroti perubahan posisi Inara yang dulu dikenal sebagai sosok istri tersakiti, vokal bercerita tentang luka rumah tangga, konflik dengan mertua, hingga tudingan kepribadian mantan suami. Popularitas yang ia dapatkan dari konflik tersebut kini dianggap berbalik arah ketika Inara justru dikaitkan dengan dugaan hubungan dengan pria berstatus suami orang dan dikonfrontasi oleh istri sah. Klaim pernikahan siri yang disebut terjadi sejak Agustus 2025 dinilai tidak konsisten dengan bukti yang beredar, sehingga publik menilai pernyataannya sulit dipercaya. Netizen yang berbakti tersebut juga menyoroti fenomena korban yang terlalu larut dalam narasi penderitaan tanpa benar-benar melakukan penyembuhan diri. Menurutnya, kebiasaan terus mengumbar cerita, menghakimi pihak lain, dan merasa paling terzalimi justru berpotensi mengubah korban menjadi pelaku baru. Ia menekankan bahwa penyembuhan sejati bukan sekedar terlihat kuat di ruang publik, melainkan proses sunyi yang menuntut introspeksi, batasan diri, dan pemulihan dari dalam, agar luka lama tidak melahirkan luka baru. Tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Kamu pasti apal kali ya sama quotes itu sekarang, atau kalimat-kalimat seperti tidak perlu cantik untuk menjadi pelakor, cukupnya nggak tahu malu aja ya. Jadi banyak banget ucapan-ucapannya gitu ya, yang viral karena dia curhat kemana-mana sebagai istri yang terzolimi saat itu. Kemudian dia bahkan menuduh suaminya NPD segala macam gitu ya, perang juga sama mertuanya saat itu ya, karena kan udah pisah lama, udah cerai, dan populer karena konflik rumah tangga yang dia blow up saat itu. Oke, jadi sekarang malah kebalikannya, dia yang menjadi pelakor, dikonfrontasi sama istri syahnya, nggak ngaku, tapi sekarang ngakunya udah nikah dari Agustus, jadi terus bolak-balik. Pokoknya ucapannya tuh nggak pernah ada yang bisa kita pegang, ya, karena semua bukti kan terpampang nyata gitu ya. Tapi ya sudahlah ya, kita tinggal ambil pelajarannya bahwa menyebarkan kebencian kita terhadap NPD atau narsistik gitu ya, itu tidak cukup untuk menghealing diri kita ke dalam. Oke, jadi buat para korban narsistik terus-menerus curhat kemana-mana, podcast kemana-mana gitu ya, bolak-balik ngomongin tentang narsistik, betapa kejamnya si orang tersebut kepada kamu gitu ya, maksudnya betapa terzoliminya kamu gitu-gitu, menghina-hina orang lain gitu ya, itu bukan solusi setelah lepas dari abuse atau manipulasinya narsistik. Karena bisa jadi kamu yang awalnya korban berubah menjadi pelaku gitu, atau memang dari awal kamu tidak pernah jadi korban tapi sama-sama pelaku, kan juga bisa-bisa aja. Jadi the idea of bahwa korban narsistik itu pasti orang baik, itu menurut aku tidak ada referensi yang kuat untuk menyatakan kalimat tersebut ya. Karena korban narsistik juga bisa sesama narsistik gitu loh. Korban narsistik juga bisa sama-sama manipulator gitu. Nah, jadi buat para korban, satu, jangan buru-buru kepedean bahwa kalian hanyalah berperan sebagai korban. Bisa jadi kalian juga pelaku atau enabler gitu ya. Bisa jadi malah kalian membiarkan anak-anak kalian juga terzolimi gitu oleh narsistik. Jadi kita semua harus introspeksi diri gitu. Tentunya jelas kalau kita udah tahu siapa narsistik ya kita detachment, boundaries, clear rock segala macam. Tapi at the same time kita juga healing diri kita ke dalam. Karena kalau kita nggak healing, kita bisa jadi pelaku berikutnya. Dan contohnya udah banyak banget gitu ya. Contohnya udah banyak banget korban perang justru menjadi pelaku perang berikutnya, pelaku genosida berikutnya. Korban perselingkuhan justru jadi pelaku yang merebut suami orang. Anak dari ayah yang perilakunya misalnya selingkuh segala macam, ternyata anak perempuannya justru menjadi perebut suami orang. Gitu-gitu tuh banyak banget lah cerita-cerita seperti itu, kalian bisa lihat sendiri. Jadi the thing is, big major step yang terlewat oleh para korban adalah self-healing. Kalau kalian cuma curhat kemana-mana tapi nggak pernah self-healing, ya cuma performative healing, tau nggak sih performative healing? Jadi kelihatan healing gitu loh, healing yang sifatnya performatif aja gitu, simbol aja, bukan healing yang bener-bener
detach sebentar lah dari society selama setahun misalnya, banyak-banyak menyendiri gitu-gitu loh, mendekat ke ilmu, meditasi atau kontemplasi gitu ya, menjauhi popularitas segala macem gitu-gitu. Itu tuh fase yang nggak bisa di skip ya. Jadi buat teman-teman yang justru mendapatkan popularitas hanya karena membongkar aib rumah tangganya sendiri, ada baiknya punya waktu khusus untuk perbanyak menyendiri. Ya, aku nggak nyuruh kalian untuk tiba-tiba off sosial media selama setahun sih. Tapi at least dalam seminggu misalnya ada sebagian besar waktu kalian pakai untuk menyendiri, mendekat ke ilmu, meditasi, self healing, grounding, and there is so many. Ada banyak sekali cara, metode untuk healing. Nah, buat teman-teman yang tertarik, bisa klik link di bio atau profile TikTok aku untuk ikut webinar. Ada banyak banget volume pilihannya di situ yang sangat relevan dengan para korban narsistik ya. Jadi healing itu sifatnya aktif, konsisten, dan komitmen, bukan sesuatu yang sifatnya pasif, sesekali, iseng, atau cuma performatif yang hanya tujuannya untuk supaya kelihatan lagi healing aja. No, not something like that. Healing itu ke dalam. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada berita viral terbaru ya tentang Inara Rusli yang sudah mengakui Insanul Fahmi sebagai suaminya. Jadi secara hukum syariat dan agama, beliau ini sudah menerangkan sejelas-jelasnya bahwasanya si Insanul Fahmi itu sudah menjadi suaminya. Kelanjutannya mau pisah atau tidak ya, gara-gara si Insanul Fahmi itu juga berbohong awalnya. Nah, ini belum ada titik lanjutnya. Oke, kita lihat saja ya nanti kejelasannya seperti apa. Kenapa perempuan harus sekolah tinggi-tinggi? Supaya anaknya nggak I love you Mawang, I love you Inara juga, supaya nggak lupa anaknya ya. Itu kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi. Yang dididik anaknya, DOC didikannya. Pas anak mampir pakai tuh nanti sapu ini nggak main-main 90 ku jamin ya. Palingan tambah sedikit penggorengan dan param terlempar ke mukamu. Untung aja kau anak mamakmu, bukan anak orang tuaku. Karena kalau nggak udah nggak ada lagi, tinggal jasad kau. Ini I love you Mawa, I love you Inara. Ganteng balik kaki kiri kau. Ini terungkap sudah. Teka-teki yang sama ini tersembunyi. Ya, yang kita tahu bahwa Inara sempat tidak mengakui bahwa ia sudah dinikahi siri oleh Insanul Fahmi. Kenyataannya, kemarin ia sudah melakukan klarifikasi bahwa dia mencabut tuntutan atas nama penipuan yang dilakukan oleh Insanul Fahmi terhadap dirinya. Awalnya memang dia merasa ditipu, merasa dibohongi oleh Insanul Fahmi yang tidak menginformasikan bahwa dia sudah memiliki keluarga. Tapi kesini ya, ternyata memang sosok Insanul Fahmi ini benar-benar bisa mempengaruhi seorang Inara. Dapat kita lihat dari seorang lihat NPD, hanya dia berhasil memanipulasi sehingga membuat orang lain merasa bersalah dan merasa bahwa benar juga ya apa yang dikatakan oleh suami saya, bahwa seorang istri itu harus taat dan patuh terhadap suami. Inara merasa bahwa Insanul ini sudah menjadi suaminya, maka di luar konteks apapun, entah dia berselingkuh apapun dia merebut suami orang, tapi saat ini dia status adalah menjadi istri Insanul, maka disitulah Insanul berusaha meyakinkan istrinya bahwa kamu adalah istriku. Dan seorang istri itu harus taat dan patuh dalam agama Islam. Itu yang membuat Inara sepertinya mempertahankan rumah tangganya bersama Insanul. Gimana tanggapan kalian? Padahal dia sendiri yang bilang ke istri sah, kalaupun kami berjodoh akan kupastikan bukan suami orang. Tapi baru kenal Juli, terus nikahnya Agustus. Kok bisa semurah itu? Maksudnya semudah itu. Padahal kan nikah itu tuh suatu yang sangat sakral. Apalagi dia tuh udah pernah gagal. Pastinya tuh bukan mikir 2 kali lagi, mikir ribuan kali untuk menikah. Apalagi si cowok ini tuh belum ada bukti perceraian di pernikahan sebelumnya. Ya, jadi harusnya tuh mikir lagi, kalau bukan karena nafsu kebelet ya, gak mungkin mau nikah. Dan gue juga agak-agak gak percaya kalau bener-bener si IR ini gak tahu masih ada istri. Kenapa? Karena ya buktinya dia nikahnya cuma secara siri, harusnya tahu dong.
Kenapa cuma bisa secara siri? Karena secara hukum negaranya tuh masih sahnya dengan wanita lain. Kalau udah pasti udah cerai, udah pasti nikahnya tuh nikah resmi. Ya, tapi mereka berdua cuma bisa nikah siri. Harusnya IR ini bukan korban ya. Bukan korban. Dia itu juga sudah tahu si laki ini masih punya istri. Karena dia sendiri aja nikahnya tuh secara siri, bukan secara resmi. Harusnya tahu dong kenapa.